لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا كي أتفاخر. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, siang penuh barakah ini, Sayyidul Ayyam, penghulu dari segala hari, yaitu hari Jumat. Kita bisa berkumpul di sini dalam rangka memberikan doa restu atas walimatul urus anak kita, saudara kita, Fadoli Agung Abadi. Ya, ada tambahannya lagi di depan. G-nya tuh apa itu? Fadoli Agung Abadi bin Junar. Jenengan Pak. Mantan pacar. Serli Irma Saputri binti Suparji. Anak kandung Pak. Yang kandung jenengan atau ibunya? Saya tanya ibu kan, siapa tahu nanti bapaknya ngaku-ngaku dewasa. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin jamaah yang hadir dalam kesempatan ini. Mari kita buka acara ini dengan sama-sama membacakan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan pembacaan surat Al-Fatihah tadi acara kita berjalan dengan lancar sesuai kehendak kita juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kepada anakku, saudaraku Fadoli Agung Abadi dan Mbak Serli Irma Saputri, niatkan dalam hati dengan berdoa menikah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat dalam hati menikah karena Allah. Sudah? Iya, cara berikutnya tobat istighfar. Kamu berdua tobat istighfar jalan sendiri atau dibimbing sama saya? Terserah aja, mau jalan sendiri boleh, dibimbing oke. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, mempelai yang berbahagia, berikutnya kita masuk bincang-bincang. Kemarin memang sempat ikut bimbingan perkawinan. Datang kemarin ya. Ya, cuma selesai sudah. Kenapa begitu? Iya, mbaknya juga itu ya, sama gitu. Nah, tapi tidak sempat mengikuti Sfaraja ya, tak apa-apa lah. Karena ke depan nanti deh, bagi pasangan mempelai yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan, buku nikahnya kami tahan. Nanti dibilang kita, saking banyaknya perceraian sekarang ini. Banyak pernikahan lebih tinggi perceraian. Oke, dari sebab itulah saya akan memberikan bimbingan sedikit. Mas, panggilan hari-harinya apa nih Mas? Mas Fadil? Apa? Mas Agung? Panggilan hari-harinya apa tuh? Mas Agung dan Mbak Serli ya? Mas Agung dan Mbak Serli, saya ingin mengingatkan 5 hal tentang memasuki hidup berumah tangga. Kalau saksinya datang, monggo silakan menyesuaikan kiri dan kanan saya. Ya. Kalau saksinya datang, monggo silakan menyesuaikan kiri dan kanan saya. Ya, oke. Saya kira tadi saksinya tidak mau datang, terpaksa saya pulang.
Oke. Mas Agung dan Mbak Serli satu, jadikan rumah tangga kamu rumah tangga yang ati Allah wa ati Rasul. Ya, taati Allah, taati Rasul. Adakah Pak rumah tangga yang tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul? Banyak sekali. Mana contohnya? Rumah tangga yang tidak sholat 5 waktu di dalamnya. Rumah tangga semacam itu tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul. Demi Allah, kalau ada rumah tangga yang tidak sholat 5 waktu di dalamnya, saya pastikan rumah tangga itu tidak mungkin mencapai sakinah mawaddah warahmah. Karena syarat utama sakinah mawaddah warahmah 5 kali 1 hari 1 malam Allah. Ya, kira-kira bisa dijalankan ini? Kalau tidak bisa boleh mundur. Mbak Seli bisa? Ya, jangan coba. Kau tumpuk harta dari tanah tembus ke langit tingginya, jabatan dari kaki lewat kepala. Kalau tidak 5 kali 1 hari 1 malam, demi Allah harta dan jabatan itu bagian daripada propaganda iblis. Ya, pangkatnya tinggi tapi tidak sholat 5 waktu, tapi dia Islam. Demi Allah, pangkat itu yang menyiksa hidupnya di akhirat nanti. Hartanya banyak, tapi karena harta dia lalai mengingat Allah, tidak sholat 5 waktu. Gara-gara pagi sampai siang sampai pagi lagi, dunia aja terus yang ada di otaknya. Demi Allah, rumah tangga semacam itu tidak mungkin mencapai sakinah mawaddah warahmah. Syarat utama sakinah mawaddah warahmah 9 kali 1 hari 1 malam harus terucap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila ada rumah tangga tidak 9 kali mengucap ini 1 hari 1 malam, saya pastikan rumah tangga itu tidak sholat 5 waktu. Demi Allah, rumah tangga yang tidak sholat 5 waktu tidak mungkin mencapai sakinah mawaddah warahmah. 1. Ya, ingat baik-baik. 2, birrul walidain. Ini kan paketannya ini. Ya kan? Ini siapa? Ini siapa? Ini. Kalau kamu berdua saling mencintai tidak melibatkan orang 4 ini, demi Allah juga rumah tangga menjadi masalah. Ya. Nah, itulah sebabnya saya tanya ibu, bapak dan ibu. Ibu ikhlas anaknya menikah, Bu? Bu ikhlas anaknya menikah? Kenapa banyak perempuan ibunya cerewet? Saya ngomong apa adanya, itu memang kepala kawasan Sangatta Selatan. Suaminya kerja di luar kampung, istrinya tinggal di Sangatta, mau dibawa istrinya ke luar kampung, bilang mama, jangan kau bawa anakku, mati saya kalau anak. Kenapa memang boleh kau nikahkan? Ibu siap anaknya menikah? Kalau laki-laki mungkin kurang lebih. Bu, siap anaknya menikah? Kemanapun suaminya mau bawa, selama tidak untuk maksiat kepada Allah, relakan. Ya Pak ya? Nah, relakan. Kamu juga begitu, tahu diri dong. Kamu bawa anaknya orang keluar kampung, 5 tahun, 10 tahun tidak kau bawa pulang. Kasihan yang melahirkan. Kenapa dalam 1 tahun 1 kali itu orang mau berdesak-desakan naik pesawat, berdesak-desakan naik kapal laut, berdesak-desakan naik kereta api, padahal ibu bapaknya mungkin sudah meninggal di kampung itu. Kenapa dia mau pulang? Hanya sekedar ingin lewat di pematang sawah. Pada saat waktu kecil saya pernah dituntun ayah dan ibu saya di sini. Hanya sekedar ingin baring mungkin di depan dapurnya yang tidak modern. Waktu dia berpuasa, bolak-balik di samping dapur ibunya berpuasa yang sudah tidak ada itu. Dia ingin melihat itu semua. Maka tidak ternilailah yang namanya harta yang dikeluarkan dan jerih payah. Ya, muliakan orang tua. Pak, kenapa? Cerewet sekali mertuaku. Memang ada mertua cerewet, Pak? Ada mertua cerewet, Pak? Tapi nggak mungkin. Insya Allah nggak ada hadir di sini kan? Ya, kalau ada jangan ditunjuk lah. Agung, Shirley, bersyukurlah kalau masih ada orang tua yang mau cerewet. Kalau perempuan sudah tidak mau ngomel dengan anaknya, percayalah kiamat sudah dekat itu. Selama orang tua perempuan khususnya masih kayak radio rusak, insya Allah juga ada kemaksiatan. Nah ini kalau sudah cuek aja ini masalah sudah. Bu, ingat baik-baik, ini masalah bagi kita berdua. Pak, Bu, ini masalah bagi kita berdua. Tidak semua sifatnya kita senang, tidak semua sifatnya kita senang. Terima kalau ada sifat-sifat negatifnya, itulah bentuk ujian Allah untuk jenengan berempat. Ya, birrul walidain. 3, awaladun soleh. Cetak anakmu, anak-anak yang soleh. Ya. Berapa anakmu? Mas, 3. 1 tidak sholat, 1 tidak puasa, 1 tidak mengaji. Apa bangganya punya anak kayak begini? Ibu bapak sering sekali menyumbang ke masjid, bolak-balik ke Mekah haji dan umrah.
Tapi anakmu tidak sholat, anakmu tidak puasa, anakmu tidak mengaji, demi Allah itu yang menghalangi kamu masuk ke dalam surga. Ya, maka dari itu nak, bimbing anakmu ke jalan yang Allah ridai. Ya, jangan sampai kau biarkan anakmu dididik oleh keadaan zaman yang serba canggih semacam ini. Ujian bagi kita. Ya. Anak 3, 1 enggak sholat, 1 enggak puasa, 1 enggak ngaji. Apa bangganya punya anak kayak begini? Walaupun jabatannya tinggi, pangkatnya tinggi, kalau nggak sholat nggak ada gunanya. Ya, birrul awaladun soleh. Yang keempat, Mas Agung khususnya ini, pastikan bi amwal halalan tayyiban. Pastikan makanan-makanan yang kau bawa naik ke rumah halal juga baik. Ya, mana contoh makanan yang tidak baik? Mana contoh makanan tidak halal? Jual narkoba, jual minuman keras. Walaupun cepat kaya kalau jual narkoba. Walaupun cepat kaya kalau jual minuman keras, tidak ada untungnya. Setiap yang tumbuh dari daging yang haram panaru auladahu. Tumbuh dari makanan yang haram tidak ada lain tempatnya kecuali neraka. Itu jangan sampai mas. Lebih baik sedikit tapi berkah. Tidak ada gunanya banyak tapi tidak berkah. Yakinlah tidak ada gunanya. Ya, Mbak Sherly, hari ini suamimu pulang bawa uang 1 juta, ambil. Besok pulang bawa uang 1.500.000, tanya, Mas, kemarin 1 juta, kenapa hari ini 1.500.000? Kutanya Mas, yang 500 ini halal apa tidak? Kalau halal, ayo kita makan sama anak-anak. Kalau tidak halal, kembalikan. Itu perempuan best of the best. Ya, jangan ambil terus, ujung-ujungnya nanti kita tertangkap oleh hal-hal yang tidak benar. Gak ada keuntungan. Naziatin, kazibatin, khati'ah. Otak tidak beres, pendengaran tidak normal, berkata kasar. Ciri-ciri makanan yang tidak baik kau kasih makan anak. Ya, dinasehatin 1 kata kita, 10 kata dia. Keluar kata dari mulutnya, ya Allah ya Rabbi kasarnya. Jangan ya. Pastikan makanan halalan thayyibah. Ya. Ini 4. Yang kelima, jadikan rumah tanggamu dengan iman. Al iman tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalun bil arkan. Benarkan dalam hati, ucapkan melalui mulut, gerakkan dengan anggota tubuh. Insyaallah